selama masih ada nyawa kita di dalam tubuh kita, masih berpeluang besar setan dan nafsu menguasai kita, mengalahkan kita. Iya pada itu nari semua pakale tahu ketika kita di akhirat kelak. Jadi itu makanya Quraisy siap tidak setuju dengan namanya merayakan hari kemenangan ya. Itu menurut pendapatnya. Karena menang itu ada nanti di akhirat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri din. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Al-Mukarram yang saya muliakan, Masjid Besar Al-Qudiyah, yang kami muliakan para habaib saya, kami hormati yang kami muliakan anak-anak agama, masyarakat atau pendidik. Alhamdulillah pusat dakwah Allah Subhanahu wa taala. Nasabah taufik namu Allah Ta'ala hidayana, kita bisa bersama-sama di tempat yang mulia ini. Para ulama kita mengatakan tempat yang penuh, yang sangat paling baik, pandangan kami nama jodoh panui yang hati yang dipenuhi oleh iman, hidayah dari Allah Subhanahu. Kemudian pandangan kami nakara ia panu jika perut itu dipenuhi oleh makanan-makanan. Karena ia mutudek makanannya arek uang pintu gerbang hawa nafsu. Jadi inilah yang pertama dimasuki hawa nafsu syahwat kita adalah perut. Rasulullah SAW pernah bersabda, ahyu qulubakum bikillati dahki wa qillati syada'ah wa takhiruha bilju tasfu tarik. Apa itu? Nah, patuhi hatimu dengan sedikit tertawa. Mungkin ini tertawa terbahak-bahak. Patuhi hatimu dengan sedikit kenyang. Dan sucikanlah hatimu itu dengan lapar. Niscaya hatimu akan jernih dan lembut. Ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang inilah pelajaran Ramadan untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Karena andai malah panu hati ataupun keimanan, mua ia itu lupanno hawa nafsu, memenuhi keinginan syahwat kita. Itu sangat kontradiksi. Di dalam kitab Istilahiyah Sufiyah itu dikatakan bahwa hidayah itu diibaratkan oleh Nangruta seperti hujan. Kemudian tanah itu seperti hati. An-nayari tanah ada 3 tingkatannya, ada 3. Ada naqiyah, ajadib dan fi'an. Pertama, yarulitau yang bisa menyerap al-ghais, air hujan. Itu yang diistilahkan hidayah mitaman kita. Kemudian umat mitamiru lita naserap nauno, itu akan menumbuhkan tanaman-tanaman yang bermanfaat kepada kehidupan kita. Itulah hati yang pertama, hati yang menyerap hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dia tuh sangat lita ia ajadib ini tidak menyerap tapi hanya bisa menampung air. As-salimba, as-sawat,
dan itu pun bisa memberikan manfaat kepada kehidupan kita. Dia tok lita itu tanah ya lalu nongwai hujan dengan deras, tapi lalu kalau pada laut tidak menyerap dan tidak menampung. Inilah hati yang gersang. Ya, jadi untuk itulah itu anjuran ulama para suku itu, persiapkanlah hati kita sebelum datang hidayah. Ibnu Athaillah Al-Iskandari pernah mengatakan, rubbama waradat alaika al-anwar, ya. Acap kali itu datang kepadamu cahaya, fawajadil qalba, lalu cahaya itu mendapati hatimu itu mustawiyan bisuwaril asar, itu dipenuhi dengan gambaran-gambaran makhluk, lino lala mapunuya teta, sehingga farahalat min haitsu ja'at, cahaya itu kembali kepada asalnya. Itulah mau itu masih dipicu nia, dipicu ikhlas tawa apa mai, agar supaya kita bisa menampung hidayah tersebut. Saya ingin sedikit menyampaikan di dalam kitab Himam itu Syarah Al-Hikam, saya karangan Gurda Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Hasani. Beliau mengatakan bahwa yang apa bisikannya harus dikenali oleh manusia itu, supaya Anda tahu si solo salah bisikan apa ini. Pak Malik itu sangat bisikan Allah Ta'ala, lah bisikan setan. Pertama adalah bisikan Allah, ya. Ini disebut Rabbani, Futuhiyatul Rabbani. Ini Futuhiyatul Rabbani ini ada 3 tingkatan. Ini sangat penting, ini saya sampaikan supaya kita itu waspada, karena memang ini musuh kita adalah setan dengan nafsu. Pertama ialah yang paling pertama ini bidaya, itu bisikan Tuhan itu nampak jelas di mata kita sesuatu yang hak dan batil. Nasasana kita, ayat yang macua, ayat yang karai, itu sangat jelas terang benderang, ya. Yang kedua adalah alwas, yang kedua itu pertengahan bisikan Tuhan. Itu adalah selalu kita ingin berzikir, ya, menyebut Allah, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh dia tuh tibisi lah, ate tahu, tuh melu mapurus bilang selalu mengingat Tuhan, atau itu terus bisikan. Yang terakhir adalah dihaya puncak, ialah selalu ingin mendekat dan rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah bisikan malaikat, yakni disebut ilham atau mulhamah. Apa itu dari bisikan yang selalu mendorong kita melakukan kebaikan. Dia tidak pas sumbano, pas sulakau, pembantu tahu manu pamai lo, pokoknya manu pamai imita lo tuh susah. Pas sambayan pimbueu, itu selalu bisikan-bisikan itu yang selalu datang kepada kita. Ini bisikan yang ada 2 ini positif dan saling berkaitan. Iya, ada 2 itu sangat luar biasa, kita bisa lebih hebat daripada malaikat. Kemudian ada pengganggu. Yang ketiga bisikan namanya hajis, ini bisikan nafsu. Inilah bisikan yang paling kuat dari keempat bisikan ini. Apa itu sifat dari bisikan nafsu adalah selalu itu sifatnya menggoda, selalu menggoda. Memang anda malih pati nafsu, karena inilah nafsu penggerak dari tubuh kita ini ingin makan, tapi jangan makan terus, itu akan membahayakan. Ingin berhubungan suami istri, tapi jangan selalu tiap malam, itu berbahaya. Ingin mendapatkan kedudukan, tapi jangan mengambil semua kedudukan. Ini kan berbahaya bagi kita, dan sifatnya nafsu ini selalu ingin mengambil banyak, tidak ada kekuasaan. Selalu ingin dunia dan kenikmatan dunia. Yang ketiga adalah waswas, ini adalah bisikan syaitan. Sifatnya ialah menggoda. Sifatnya ini menipu, ya. Isana menipu. Inna itu carana setan mapolis apa-apa anu karai menjadi majorita. Itu dipoles itu. Inna itu carana. Itu kan hampir ulama itu mengatakan sekitar 70 ribu bisikan positif dan negatif setiap hari, itu selalu itu kita alami dalam setiap hari semalam. Coba kita lihat dalam kehidupan kita. Biasa atau mau uang aina ruang matin minggu sampai tahajud.
Nah lambi mau jam 3 mau ambo pura bayi. Kemudian itu selalu melok mau tahu tambahan na cele 100.000 apa wodi di besok wodi bisa 10.000. Itu kan selalu itu tarik menarik bisikan Allah Subhanahu wa taala. Kapan bisikan nafsu kuat menguasai diri kita, maka sinyal gelombang bisikan Tuhan dan malaikat itu akan semakin mengecil setiap hari. Mua ia mutu nafsu apa iya batu nama latita ditama bisikan setan Tuhan. Mua di tangala nafsu dan pintu gerbangnya adalah perut. Mua perut mau malah nak kuasai, kuat bisa dikuasai semua. Itu bisa membunuh, bisa bersinah, bisa apa? Itu semuanya bisa. Kuat. Jadi jangan sampai di bulan Ramadan ini jangan kita terlalu jumawa, artinya terlalu percaya diri bahwa setan dibelenggu. Bulan rahmat, bulan pamase, selama masih ada nyawa kita di dalam tubuh kita, masih berpeluang besar setan dan nafsu menguasai kita, mengalahkan kita. Iya pada tuh nari semua pakale tahu ketika kita di akhirat kelak. Jadi itu makanya Quraisy tidak setuju dengan namanya merayakan hari kemenangan ya. Itu menurut pendapatnya. Karena menang itu ada nanti di akhirat. Jadi sebagai kesimpulan yang ingin sampaikan pada malam ini Tuhan, sebagai pengingaran buat kita semua, bahwa marilah kita kenali ini bisikan. Iya roh muak di turu itu kita bisikan macua, pasti apa boleh keyakinan. Fakta keyakinan tidak boleh. Ananda tahu menyesal sekalipun banyak mengeluarkan harta ketika menunaikan ibadah haji. Karena itu adalah kebenaran. Ananda to menyesal to anna tamat tehel di masjid. Itu tidak ada. Tidak ada yang menyesal puasa Ramadan. Solo puasa tambah tidak ada karena itu adalah kebenaran. Yang kedua adalah sukun nafsi, tenangnya jiwa. Ya temu terus kebenaran. Yang ketiga adalah itu efeknya itu pasti ada kebahagiaan apapun. Jadi dia mau bisikan yang kita ikuti kemudian ada itu. Ada namanya keyakinan boleh. Apa mau tania, mau bisikan nafsu, soal bisikan setan. Moto mi apa melo na to yakin mua dia contoh seperti anggaplah doi marese atau doi sobo sekali kita sekuat tenaga ingin yakin itu tidak bisa karena memang itu bukan kebenaran nanti malah dan ujung-ujungnya mua diikuti hawa nafsu diikuti bisikan setan ujung-ujungnya adalah kegundahan penyesalan kemudian datang ate kemudian efeknya pasti buruk di sisi kita dan buruk di sisi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi mungkin ini yang sempat saya sampaikan pada malam ini. Memuari ini patalon anang berutak melalui lidah saya bisa menjadi pencerahan buat kita bahwa tahu terlalu percaya diri dengan bulan Ramadan ini mauan itu setan dan nafsu sangat berpotensi mengalahkan kita. Lebih dan kurangnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.